Selamat berjumpa kembali dalam pembinaan calon sakramen penguatan. Kita masih belajar bersama tentang sakramen tobat. Tetapi kali ini kita akan memperdalam tentang peran serta sakramen tobat dalam sakramen penguatan. Panggilan Kristus untuk pertobatan terus berlangsung selama hidup orang dibaptis. Mengapa? Sakramen baptis tidak serta-merta menghilangkan kecenderungannya kepada dosa. Dengan bantuan Kristus itu pula, orang yang dibaptis memperoleh kekuatan dalam perjuangannya untuk kembali kepada kekudusan dan kehidupan bersama dengan Kristus. Panggilan pertobatan ini terus diserukan Kristus, mengingat bahwa gereja merangkum para pendosa dalam pangkuannya sendiri. Gereja itu suci dan sekaligus harus selalu dibersihkan serta terus-menerus menjalankan pertobatan. Tercantum dalam Lumen Gentium artikel 8. Rahmat Allah tidak dapat diterima dengan baik dan berdaya guna apabila orang yang menerimanya belum berdamai dengan Allah, Sang Pemberi rahmat, akibat dosa. Dosa itulah yang menjadi penghalang dari rahmat Allah. Oleh sebab itu, sangat diperlukan sakramen tobat agar rahmat Allah itu dapat diterima dan berdaya guna. Sakramen penguatan yang memberikan rahmat kedewasaan iman dari Allah melalui pencurahan Roh Kudus kepada yang menerimanya juga membutuhkan pertobatan bagi si penerimanya. Pertobatan itu dibutuhkan karena pertobatan itu mengembalikan si penerima kepada relasi yang intim dengan Allah. Dan lagi, dengan sakramen penguatan, si penerimanya menjadi saksi Kristus. Berarti si penerima juga harus memiliki relasi yang intim dengan yang mengutusnya. Oleh sebab itu, sakramen tobat menjadi sarana untuk membuat si penerimanya memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Selain itu, seorang utusan dan saksi tidak pernah sendirian dalam menjalankan tugasnya, melainkan dalam kebersamaan umat beriman lainnya dalam kesatuan gereja. Dengan kata lain, seorang saksi Kristus itu tidak pernah menjalankan tugas perutusannya itu bertindak sebagai seorang freelance, melainkan dalam ikatan dengan gereja. Sakramen tobat itu merupakan sarana untuk berdamai dengan gereja. Jadi, sampailah kita pada penegasan dari pokok materi kali ini. Untuk menjadi seorang saksi Kristus yang ditugaskan melalui sakramen penguatan, orang itu harus dipulihkan dalam kasih Allah dari dosa-dosanya. Sakramen tobat memungkinkan orang untuk dapat membangun relasi yang intim dengan Allah dan Kristus yang mengutusnya. Melalui sakramen tobat, membuat orang yang menerima sakramen penguatan bergabung kembali dengan gereja dan memiliki ikatan dengan gereja dalam menjalankan perannya sebagai seorang saksi Kristus. Baiklah, sebagai bahan refleksi, silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa aku harus mengakukan dosa-dosaku sebelum menerima sakramen penguatan? Apakah peran dari sakramen tobat bagi hidupku sehari-hari dan perkembangan imanku? Baiklah, jangan lupa mengetikkan jawaban refleksi tadi dalam komen YouTube ini. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.